Halo, perkenalkan, nama saya Ruslan Guliling. Saya adalah salah satu peserta Wardah Inspiring Teacher Gen 8. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau sedikit berbagi nih tentang refleksi pribadi saya dari sebuah modul belajar yang menurut saya, wow, sangat mencerahkan. Yaitu, tentang gimana sih caranya menjadi seorang pemimpin pembelajar, terutama dalam memimpin di tengah perubahan. Jadi, semuanya ini berawal dari sebuah ajakan untuk merenung. Saya diminta untuk kilas balik gitu, melihat lagi pengalaman-pengalaman saya memimpin, baik itu dalam skala kecil di kelas maupun dalam lingkup yang lebih besar di sekolah. Momen-momen inilah yang jadi dasar dari semua refleksi saya. Dulu, jujur ya, pemahaman saya itu simpel banget. Jadi pemimpin itu, ya soal jabatan, sebuah tanggung jawab formal, titik. Tapi modul ini benar-benar membuka mata saya pada sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam. Ternyata kepemimpinan itu bukanlah status loh, melainkan sebuah proses belajar yang, ya, nggak ada habisnya. Di mana setiap tantangan justru jadi kesempatan buat kita bertumbuh. Dari pemahaman baru itu, muncullah satu pertanyaan penting, siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemimpin belajar itu? Konsep inilah yang betul-betul mengubah cara pandang saya. Poin kuncinya di sini itu adalah pergeseran fokus. Jadi menjadi pemimpin pembelajar itu sama sekali bukan tentang jabatan atau titel. Bukan, ini lebih ke komitmen kita sehari-hari. Mau nggak kita terus belajar? Mau nggak kita merefleksikan diri? Dan yang paling penting, mau nggak kita jadi pendorong perubahan yang sadar dan bertanggung jawab? Dan seperti yang bisa kita lihat, kepemimpinan yang bermakna ini ternyata berdiri di atas 3 pilar yang kokoh banget. Ada kemandirian untuk berani ambil inisiatif. Ada refleksi, biar kita bisa terus memperbaiki diri. Dan tentunya, keberanian untuk bertindak. 3 hal ini, inilah fondasi kepemimpinan yang sejati. Oke, paham konsepnya sih itu satu hal ya. Tapi, mempraktikannya, wah, disitulah tantangan sebenarnya dimulai. Dan ini, jujur, jadi ujian pribadi buat saya. Nah, ini nih area di mana saya paling merasa tertantang. Belajar ngelola emosi pas lagi di bawah tekanan itu nggak gampang. Terus melatih diri untuk benar-benar mendengar secara aktif, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Dan yang paling berat nih, memimpin pakai pengaruh, bukan karena kita punya jabatan. Semuanya ini butuh latihan dan kesadaran terus-menerus. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, modul ini ngasih kita semacam kerangka kerja yang keren, namanya praktik 5M. Memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Ini bukan cuma daftar checklist ya, tapi lebih kayak siklus berkelanjutan yang jadi kompas buat saya dalam perjalanan ini. Setelah paham konsepnya, menghadapi tantangannya, langkah berikutnya yang paling krusial adalah, ya, bikin komitmen. Karena kan perubahan nggak akan terjadi kalau kita nggak punya keputusan yang kuat untuk mulai dari diri sendiri. Iya kan? Karena itu, inilah janji atau komitmen pribadi saya. Saya akan berusaha lebih sadar lagi dalam mengolah emosi. Saya mau lebih terbuka sama masukan dari orang lain. Dan saya harus lebih berani mengambil peran untuk menggerakkan perubahan-perubahan kecil, tapi konsisten. Intinya, saya berkomitmen untuk memberdayakan lingkungan belajar di sekitar saya. Pada akhirnya, ya, seluruh proses ini membawa saya pada satu penegasan. Sebuah pemahaman baru tentang peran yang sebenarnya ingin saya jalani. Jadi, dengan mantap saya katakan, saya siap menjadi pemimpin belajar. Maksudnya, ya, seorang pemimpin yang terus belajar dari kenyataan, yang mau bertumbuh bersama perubahan, dan yang memimpin dengan cara yang lebih manusiawi, dan tentunya berdampak. Perjalanan saya ini kan cuma satu contoh ya. Nah, sekarang saya mau gantian ngajak Anda untuk berefleksi. Coba deh pikirkan, perubahan kecil apa sih yang bisa Anda pimpin di lingkungan Anda? Dimulai dari hari ini.